Hari ini Sabtu tanggal berapa? Jadi kita sudah bertemu 9 kali, ini ketemu ke-9 pada 5 Juli, 12, 19, 26 Juli, 4 Agustus, mulai tanggal 2 Agustus, 9 Agustus, 16 Agustus, 23 Agustus, 30 Agustus, 25, 9. Sekarang yang ke-10. Tinggal 15 kali lagi pertemuan. Saya itu 25 kali bertemu. Pas yang ke-25 itu 15 kali lagi. Kali 2 jam. Jadi kita 25 kali 2 jam 50 jam. Bagi yang tinggal si Jona dan si Mutiara dan saya share itu yang belum pilih. Nanti saya cek dulu kapan di absen yang tidak ganggu Google Meet. Itu putus-putus. Belum pakai headset aja mereka belajar. Kasihan mereka itu. Ya Sabtu. Nah, kamu pernah siapa yang main bola? Catat kapan aku absen, permisi, tonton nanti video. Bisa. Kalau masih bisa dengar, kalau pakai headset dengar saja. Ada lawan-lawan situ nanti. Ya, bikin nyanyi kita, ayo semangat. Jangan lagi nyanyi poso-poso ya. Kita udah baik lagi kita udah. Buka Alkitabnya nomor 10. Cuma. Kita buku. Mari dia kita semungkin dia banyak tong masalah. Kita ini apa? Pengalaman. Bukan belajar di sekolah kita nih, belajar pengalaman, tes langsung. Ini challenge, ini tantangan. Kalau bisa nanti berdoa selama. Keren mau rumah tak. Hari tema kita Sian Bukende nomor 10 ayat sada. Kan mak, tarik mak, introna. Puji upasanamu, amang patekan rasa dan Puji upasanamu, amang patekan rasa. Terima kasih Yesus telah memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh di ruangan ini untuk membaik masa pelajaran kami ini dan berumah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sementara kami ingin belajar pelajaran kami dari awal ke akhir Tuhan. Dan teman-teman kami sudah hadir pada hari ini di mana mereka berada, lindungan mereka dan jauhlah mereka dari nama Tuhan. Jika ada yang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah dia dan berkatakan makanan dan obat yang berfungsi ya Tuhan. Dan juga bagi pendeta kami ya Tuhan yang telah memberikan kami semua ilmu, pengetahuan Alkitab-Mu, berkatakanlah amal dan kebenaran supaya bisa memimpin kami dari Nabi sampai tujuan nanti ya Tuhan. Kami juga mendapatkan haruskan untukmu dan kamu yang Kristus dan juga dan Yesus. Amin. Terima kasih. Semangat ya, luar biasa. Kita terus berjalan. Jadi kita sudah selesai sakramen
kita. Nah sekarang dihitung kita, tuliskan dulu. Arti arti 10 perintah Allah di bagian penutup dikatakan Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini di ujung, dikunci langsung ya. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu satu sesi, satu bagian. Titik sesi kedua di bawahnya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Ini sesi keduanya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku. Dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dalam kurung Keluaran 20 ayat 5 sampai 6 tutup kurung. Itu dulu. Jadi ada awal, ada akhir. Ini akhirnya, ya. Sesi pertama saya jelaskan dulu itu. Aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu. Jadi Tuhan itu punya cemburu. Cemburu dalam arti apa? Cemburu dalam arti positif. Kalau kayak gini, kan cemburu mati aku bisa pintar ya. Cemburu positif. Lalu dia belajar dari situ. Jangan cemburu karena sakit hati. Nah, kalau di sini cemburu, Tuhan itu cemburu yang negatif. Terjadilah perselingkuhan rohani. Orang-orang Israel pernah menyembah patung emas, pernah menyembah patung ibu emas, karena dia bangsa Israel buat tumbal bayi, dibuat sesajen untuk menyembah dewa asteroid Asyera. Dicemburu Tuhan itu hanya satu ya Tuhan. Kok patung, kok disamakan patung dengan Tuhan? Ini cemburunya tegas ya. Apa dia cemburu itu? Tuhan tidak menghendaki ada pelanggaran. Itulah sisi pertama. Sisi kedua, sisi pertama terus dia mengancam. Ya, kan Tuhan mengancam ya. Aku akan membalaskan, itu mengancam loh. Sifat Allah tadi cemburu terhadap hal yang negatif yang dilakukan oleh umat Israel atau kita. Yang kedua dia mengancam. Apa yang ancamannya? Dia akan membalaskan hukuman kepada keturunan kita yang ketiga dan keempat. Berarti satu keturunan 25 tahun, kemudian nanti 25 tahun itu generasi pertama dari ayah ibu kalian. Tapi kalau kita tarik dari opung kalian, dia generasi kedua. Kita ada lagi orangnya opung kalian, dia generasi ketiga. Berarti 75 tahun. Nah, keempat 100 tahun. Nanti kalau punya kawin menikah nih, punya anak. Nah, jadi anak kalian orang tua opung. Orang tua langsung opung. Ini udah 100 tahun ini. Satu generasi 25 tahun. Tapi
Tapi Tuhan tidak selalu mendendam. Ini hebatnya Tuhan, Dia membalaskan supaya kita sadar 10 kita tadi. Lalu ketiga, dari sisi pertama apa tuh? Nah, sampai di situ aja. Sisi pertama dia cemburu, Allah kita cemburu, terus dia mengancam membalaskan kesalahan kita. Lalu pengampunannya terbatas, hukuman itu terbatas sampai Tuhan yang ketiga dan keempat. Jadi hati-hati kalian kalau kalian berbuat dosa, bayangkanlah anak cucu dia nanti ke depan tertimpa menanggung dosa dia, mengerikan. Makanya kami orang tuanya harus sadar, kami orang tuanya jangan memperlakukan anak kami ini seenak-enaknya. Nanti sampai juga ke artian itu. Kita ini kan dari gen ini, apa dari gen? Coba dulu kita potong sedikit lukian ini atau luka, nggak tiris, potong sabit. Itu ada darah, ada penampang, itulah gen. Gen itu, kalau betul darah itu, ada gen daripada generasi ayah kita, DNA, dari ibu kita. Jadi telepati itu kuat. Ternyata gen itu dari kata ada, kata Tuhan sih. Jadi dia tidak bisa keluar dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Dia tidak bisa keluar dari ayah dan ibu. Tidak bisa. Mau belajar berusaha orang tua, tidak bisa. Karena sudah tertanam chipnya. Kita juga demikian. Artinya kita tidak bisa selalu kalau kita berdosa cepat-cepat jatuh, bangun, mendekat kepada Dia. Jangan kita buat dosa, kita jatuh makin jauh. Seperti lagu itu, kita tidak bisa jauh. Kita bisa jauh dari. Kita ganti lagunya ini Tuhan. Kekasih mati disebutlah kekasih jiwaku, kekasih rohani kita dengan Tuhan Yesus, bukan iblis, bukan patung, bukan robot, bukan uang, bukan jabatan. Nah, sisi kedua, ini saya terangkan tadi ini kan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang. Waduh, luar biasa ini. Tuliskan dulu catatan sesi keterangan 1. Allah membenci dosa, maka Dia cemburu. Artinya Dia menghendaki ketaatan kita, titik. 2, kita harus hati-hati dan sadar sesadar-sadarnya kesalahan kita bisa tertimpa kepada anak cucu kita. Sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Mengerikan ya, kemudian jadi takut loh. Aku nggak boleh. Keturunan ketiga dan keempat, oh gila. Kita yang berbuat dosa, anak kita, cucu kita. Jadi jangan kita bertanya-tanya yang lagi ya, jangan kita positif sama orang tua ya. Pak pendeta kenapa nasibku seperti ini? Jangan dengan dosa orang tuaku, opungku, kakek nenekku. Bagaimana cara memutuskan hubungan itu supaya tertimpa pada kami? Karena ada Tuhan Yesus. Nah, itulah sisi yang pertama, kita tadi ada cemburu dan Allah membalaskannya. Sekarang sisi keduanya, Allah menghendaki kita taat dan kasih padanya. Dengan mematuhi perintah firman. Nah, titik. Singkat-singkat aja. Baca
gampang di situ. Kalau buku apa ini? Nih, dia baca dulu, harap dan mencari dalam pengeluaran weekend. Ada sedimen Kristen. Kita terus singkat aja. Udah, terus yang kedua tadi, Tuhan mengundang kita setia dan kasih kepadanya dengan menuruti perintah-perintahnya, sehingga kita beroleh berkat, jaminan berkat. Kalau kita tidak percaya, sehingga kita beroleh jaminan berkat. Kalau tidak percaya, mari kita baca Keluaran 20. Baca Keluaran 20. Kita baca dulu. Ini bahasa Batak ya. Kita mau cek kebenarannya ini sekarang. Kalau tanya Keluaran 20 ya. Boleh baca Keluaran 20 itu ayat 1 sampai itu tuliskan dulu. Di mana tertulis hukum Taurat? Keluaran 20 ayat 1 sampai berapa itu coba? 17. Itu harus hafal mati, lebih hafal dari Pancasila. Di mana tertulis? Sekarang kita baca Ulangan 6. Ini dapat berkatnya ini. Ulangan 6 ayat 24 sampai 25. Ya, kita baca. Ulangan 6 ayat 24 sampai 25. Ayo 22 ya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Terus. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tahu buktinya bangsa Israel sampai hari ini keadaannya baik, sekalipun dimusuhi orang-orang, anak cucunya baik. Tahu keadaan ini baik karena baik orang tua dia. Kita pastikan dalam jiwa kita ini baik karena kita coba kita nggak baik, nanti adik kita, kakak kita video. Tolong katanya, kalau ada penyimpangan yang diperintah Tuhan, ada diberikan baik secara tidak kasat mata maupun kasat mata. Coba kita perhatikan orang yang video, hampir mirip semua wajahnya. Coba kita perhatikan orang yang video. Yang dia apa di televisi, dia apa di apa itu, hampir mirip semua. Itu bukti. Nah, supaya kita senantiasa baik keadaan kita, anak kita nanti dan cucu kita baik adanya, kita beroleh berkat yang dijanjikannya.
kita akan beroleh umur yang panjang kalau kita menghormati orang tua, kita akan sukses kalau kita membantu orang tua. Karena setengah kesuksesan menurut orang agama Cina menghormati orang tua. Sebaliknya dari usaha kita. Lihatlah Raja Daud, kawan-kawan. Raja Daud bertobat setelah dia melakukan dosa, dia bertobat ke Tuhan yang baik. Tahulah kalian, si Salomo tidak menikmati dia. Inilah Raja Salomo yang tidak pernah berperang dengan musuh-musuh Israel. Hebat kan? Aman kerajaannya. Tapi karena saking amannya, enaknya, lupa. Ini lagi kan, kadang kalau dikasih kenyamanan lupa sama Tuhan. Menyimpang dia, tambah istrinya. Dari suku Sepelebegu, dari suku non Israel yang menyembah berhala-berhala. Setelah kawin, dalam istrinya nih, bikinkan dulu Pak mesbah di mana, di gunung itu. Mesbah apa? Penyembahan kepada dewa-dewa. Bayangkan Raja Salomo percaya pada Allah, Tuhan Allah, tapi istrinya percaya pada dewa-dewa. Mulai dari kerajaan Salomo lah, belah dua lah Israel. Israel Utara 12 marga, Israel Selatan 2 marga, yaitu marga Yehuda dan Benyamin. 10 marga Ruben, Isakar, dan seterusnya. Belah dua deh. Makanya nggak boleh lagi pecah kerajaan ini. Mana bisa bersatu terang dan gelap. Tapi ujung-ujungnya Tuhan satukan lagi, itulah negara Israel sekarang. Dan itulah dari keturunan Abraham deh. Udah dulu 8.000 tahun yang lalu kita pelajari, masih hidup. Israel itu keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tangan dijanjikan Tuhan. Sampai sekarang keadaannya baik, bahkan lebih baik. Mereka penemu listrik, penemu lampu, penemu kereta api, penemu pesawat, penemu penyakit, obat-obat penyakit. Itu bukti-bukti keadaan mereka baik. Nah, kita pun, kita kakak beradik di rumah akan baik deh, teman-teman, menghormati orang tua. Nah, tidak boleh ada cemburu kakak beradik. Cukup sekali terjadi itu selamanya, si Kain dan Habil. Kalau lebih majunya si adean, ya kita bangga, si kakaan, si abangan. Jangan cemburu, jadi kita bunuh adik kita, atau kita cepit dia supaya nggak bergerak, kita cekik dia, nggak bisa. Semuanya punya keunikan masing-masing. Nah. Terus itulah ujungnya. Tetapi sebaliknya bagi yang melanggar kena kutuk katanya. Aduh, kalau kita buka lah kata kutuk ini nggak suka kita. Kita pikirkan yang positif ya. Cuma gini, kalau kita tersandung barulah kita sadar. Kalau kita ajar tentang kutuk nggak enak. Barang siapa yang melanggar akan kutuk kata Tuhan. Makanya di liturgi Katolik Protestan tidak dibacakan itu. Ada sambungannya. Bagi yang melanggar 10 kutuk akan aku kutuk. Bagi yang melakukan akan mendapatkan berkat. Tapi setelah Yesus datang, kutuk itu sudah diganti menjadi berkat. Kalau Yesus mati karena dosa kita, karena kutuk kita, nah, dia bangkit, dia dapat berkat. Jadi banyak berkatnya daripada kutuk. Ya. Jangan jadi kutuk atau jadi kutu. Tahu kutu? Ada perempuan cewek-cewek ada kutunya? Ada. Lagi ada kutunya. Dulu waktu kecil ada kutu jarak. Ada kecil. Datang mama kita di mati-matiin kita ini. Ada lagi sisir kutu. Sisir kutu. Wah, dapat kutu jatuh. Ini sadar kepala kita. Jangan jadi kutu yang merusak, jangan jadi kutu yang merusak juga. Ya.
Oke, lanjut itu ini lagi nih. Baca dulu, coba yang berkat dapat berkat tadi ya nih, supaya kita yang berkat aja lah. Kalau kita melakukan itu dulu, sama sekali ini. Karena kultur kita mengenal dosa, tapi karena kita melakukan itu juga karena kita tahu mana yang jadi berkat. Nah, pemenuhan hukum ini kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Kita akan beroleh berkat tadi, itulah salah satunya. Secara rinci tidak dijelaskan, tapi secara verbal, secara umum itu tertulis kok di hukum Taurat yang berapa tuh kelima, hormatilah orang tuamu sebagai gurumu, Dan yang diberikan langsung berkah ya, supaya langsung berkah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghormati orang tua, umurmu juga pendek, umur orang tua pendek, stroke lah. Kalau kalian kawin sama Islam, langsung stroke orang tua. Iya betul. Stroke-nya belum nggak langsung nampak, stroke dulu lalu kena otak, dikira agak tidur, makin sakit, agak tidur, sampai ke leher, sampai ke darah, stroke setengah. Lebih bagus mati orang tua daripada stroke. Kalau stroke kita tahu mati sebelah, nggak bisa dikuburkan sebelah. Itu nggak mau mati sebelah. Jangan adik, ya, jangan adik, apa maksud? Jangan dek, jangan ya dek, jangan ya dek. Jangan boleh kali orang Islam. Kalau ada keluarga yang sudah berlanjut, kita berdoa Tuhan Yesus, ingatkan mereka kepada juru selamat. Sudah tua dia kan, ingatkan Tuhan, sebelum dia mati dia panggil nama. Keluarga saya juga ada Islam. Doa saya semoga dia kembali ke juru selamat. Berapa kali kita dengan Islam, hampir Islam tak ada gabung kita dianggap kafir. Kita kasih kopi sama ini roti Islam tak minum, kasih air putih tak minum. Masuk ke rumah kita harus pakai kiri, dianggap kita di rumah kita WC, toilet. Itu ada jalan Ustaz. Tidak bisa orang Islam masuk ke gereja, rumah Kristen, masuk ke kiri, yang rumah. Bukannya rumah kita dia toilet. Paham? Hampir. Tapi kita hampir kita buat positifnya. Kaya kalau dia mah kuat. Kalau nggak percaya, coba tanya orang Islam yang paling fanatik di Padang. Saya dulu di Padang, saya rekan baru, saya diajak dulu, bukan Batak berekor, makan babi. Iya, komunitas saya sedikit. Tidak mau main bola kita nggak, misalnya ngomong sama kita tadi masa kaya kita. Ya jangan jadi bertemanlah sama orang Islam, tapi jangan bersahabat dari semua orang. Berteman yang baik. Jangan mau jadi jatuh cinta atau cinta yang tertulis. Kalau kami orang tua sudah selesai deh, udah kawin mami, udah punya anak, makanya punya cucu. Belum. Salah masak nasi jadi bubur hanya 1 jam, penyesalan. Salah potong rambut ke salon, penyesalan 1 bulan. Salah pilih pasangan, salah pilih Tuhan, benar? Buat kita Tuhan surga, macam mana? Kau pernah juga ini sedikit banyak kali yang mualaf jadi Kristen balik Kristen. Yang Muslim jadi Kristen.
Kayaknya hebat sekali orang itu ya. Hebat. Untuk dibilang apa? Makanya sebenarnya diperkirakan tahun 2035 pertumbuhan orang agama Kristen akan bertambah, dan ada gerakan di Malaysia sekarang karena itu tak usah dinampakkan nampak Islam tu senyap aja, tapi kita ke gereja mengerti di Padang KTP tetap Islam, tapi dia sudah ke gereja benar-benar jadi baptis. Karena kalau nanti dia tiga Kristen, ya gereja di KTP ini karena tahu apa alasan pindah hapus KTP, jadi iya saya udah Kristen. Oh iya bulan-bulan nggak ada proses ya Pak ya, nggak jadi nggak rela mereka. Nah kita jelas-jelas marga kita jelas, nama kita jelas, agama Kristen, wah keren banget. Orang Kristen itu semakin dicipit, semakin melicik, semakin ditekan, semakin berkembang, semakin dihabisi, dibabat, semakin merambat. Nah, sekarang tujuan hukum Taurat, tuliskan dulu tujuan hukum Taurat. Ini berbeda ya. Tujuan hukum Taurat untuk mengenal dosa dan kasih Tuhan. Kedua, hukum Taurat membawa rasa bersalah karena dosa. Tiga, hukum Taurat mengajarkan kita dosa asal dari Adam dan Hawa. Hukum Taurat mengajarkan kita yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Bawahnya tujuan Injil. Nah, ini beda tujuan Taurat. Injil tujuannya mengajarkan kita apa yang dilakukan Tuhan. Enak sekali ya. Kalau hukum Taurat itu tujuannya ya, mengajar kita apa yang kita lakukan. Perintah itu larangannya, jadi rasa bersalah terus. Tujuan Injil mengajar kita apa yang dilakukan Tuhan hari ini, kemarin, nanti, demi keselamatan kita. Itulah yang Injil. Ini kalau kita suka-cita, Injil itu kan Tuhan Yesus Allah jadi manusia adalah Yesus. Ya Injil itu adalah Yesus, you know. Dua, tujuan Injil adalah menunjukkan dan membawa kita kepada berita rahmat dan keselamatan Tuhan. Wah, senang sekali. Membawa kita kepada rahmat dan keselamatan dari Tuhan. Nah, ketiga, tujuan Injil membawa kita orang berdosa untuk bertobat. Nah, singkat-singkat aja. Beristirahat kita.
Udah ngantuk lihat. Nah, sekarang saya ada pertanyaan dari kalian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya. Atau adakah pernyataan dari kalian? Kalau nggak, saya mau pernyataan. Gitu. Cuma ada pertanyaan di pengalaman kalian lah dalam menyatu kumpulan ini. Bisa nggak dan satu hari itu melakukan 10 ini? Apa aja yang bisa? Hukumnya? Hah? Itu yang bisa atau nggak bisa? Bisa. Yang pertama bisa. Boleh ke dukun? Enggak. Yang kedua bisa. Ketiga, menyebut nama Tuhan yang sembarangan, jangan jadi. Oh Yesus. Karena masih masalah kecil. Nama Yesus itu kan dalam doa. Nah, sembarangan. Nah, melompat bisa. Bisa nggak? 365 hari, 50 minggu, tambah hari-hari raya 60 minggu. Bisa nggak? Pernah kalian absen selama sampai hari ini berminggu? Pernah kan? Nah, mana bisa kalian nggak bisa bos. Jadi ingat dan putuskanlah hari Sabat. Nggak bisa bilang 56 minggu, wah. Nah, dari 52 minggu ini, 52 kali kita beribadah 1 tahun, kira-kira bisa nggak setengah aja? Bisa. Betul ya? Betul. Tapi kalau kurang dari itu deh, itu udah agak masalah. Sedangkan orang yang kuat dalam Tuhan tetap diuji, dicobai, banyak berbuat. Apalagi kalian yang enggak dekat sama Tuhan, lebih parah, cepat murtad ya. Pasti cepat murtad. Kasih uang, makanya manis jangan cepat itulah, parah dan cepat di. Kalau masuk Islam dikasih dan modal usaha, di besar-besar dengan sosok lagi orang lebih hidup. Tapi orang tua generasi ini sudah suruh. Oke, jadi itulah kita sudah selesai. Kita sudah selesai apa itu sakramen, beberapa kali pengakuan percaya kita. Nah, karena sudah 4 materinya selesai, tolong di ujung ini dan hafal dulu kata Haporsel bahasa Batak. Beberapa kami bahasa Batak. Kuntaran yang ke-10 nih, bisa bahasa Batak? Nggak bisa dia, memang nggak bisa. Kenapa? Karena dari kecil kalau di kampung dia, wah bahasa Batak, wah bahasa saya bahasa Batak. Gampang aja, enteng aja kan. Kita bahasa sehari-hari bahasa Indonesia kan. Di kampung sana ada bahasa Batak, bahasa sehari-hari. Audo di Batak Jawa, ini di Batak. Dilahap habis semua itu, sikat habis. Nah, bisa kalian berdoa bahasa Batak? Bisa. Coba berdoa bahasa Batak. Ini caranya deh, rekam nih handphone. Martanya menghina. Ali Tuhan, Ali Tuhan. Tuhan, lupa. Ulang lagi, hapus. Mulai lagi. Ada Tuhan, mulai ada Madiho, disebut dengan bahasa doa semua. Belum dipakai orang kamu, 12 hari pasok. Lupa lagi, matikan lagi. Lupa lagi. Gitu. Hanya sekali, hanya merintis semua. Susah, ibaratnya ke hutan buka jalan susah banyak duit. Tapi kalau sudah selesai, aduh enak lagi masalah. Karena nanti kita dikasih bonus sama orang tua. Ada buruk barunya ternyata. Karena itu baju baru. Kita ingin lagi anak-anak, udah punya anak.
Orang tua selalu bilang kita ini anak, aneh ya. Sama sini masih ada hukumnya, masih ada rumahnya. Perhatikan hukum itu bilang sama anak-anak laki atau bapak dia tua, anaknya, kayak anak-anak juga. Hukum nikah anak bapak dibikin. Ya memang anakku dia. Kalian ibu itu yang pertama kali diingat kita satu udah tua bu, dulu kalau orang tua kita, satu hal yang diingat ketika kita disusui oleh ibu kita, sehingga kita gak dianggap anaknya, gitu. Mau sudah pejabat presiden masih hidup orang tuanya, tetap dianggap anak karena diingat memori yang membatin dan telepati. Kita dulu disusui orang tua kita waktu masih baru-baru lahir. Saya tanya dulu sama saya, Mak, kenapa sih kayak kalau gini-gini kan tuh kalau udah duduk bareng tuh abang lu tuh dikasih makan kayak kasih makan anak, makan kata abang saya kan, pakai anak aja Mak bikin ini, taruh di meja ini. Dulu ya. Kenapa itu Mak? Sifat kalian mama. Ya, kami nggak nyambut ke anak-anak, kami bentuk, kami susui. Oh gitu. Kita nggak merasakan deh, kita laki-laki, ya kan? Kita nggak bisa hamil, mereka bisa. Jadi suatu sukacita kasih karunia masih hidup orang tua kita. Selagi masih hidup orang tua kita, hargai, hormati. Mau marah orang tua itu diam, jangan lawan. Salah mama itu emosi besar-besaran, diam. Kalau kita lawan, makin sakit. Stroke dia. Balik kau lawan aku ya. Tahu kau dari perut kau lahir dari perut kau, jadi tak bagus lagi. Nah karena kan nggak minta aku dilahirkan mama, makin parah. Pernah lagi ngomong gitu? Hah? Kamu lawan kau ya, dari perutku kau melahirkan. Iya mak, tapi nggak pernah aku minta aku dilahirkan sama oleh mama. Pernah ngomong kayak gitu? Nah sudah Tuhan kalau dia itu. Nah sudah pernah kutukan dari Tuhan. Betul. Jadi mau orang tua kita ini ada kesalahannya. Tapi ini ingatkan setelah udah tenang kan mama. Mak, apa yang aku udah pas lagi makan bakso sama nih. Kami bawa. Kemarin berbulan mama marah-marah. Kenapa kemarin? Ini mak, kan masuk ini. Kan mama sudah menilai. Sebenarnya aku tuh belajar orang tua itu aku persoalannya ya mak. Soal selesai jadi kejar jadi aku gak sempat pulang. Cepat begitu ya. Baru sadar. Iya mak. Kalau kita dimarah-marah itu pulang jam 11 dulu. Wah. Dia masih bukan nanti setelah kenal. Nah, untuk makan bersama, kasih tahu mungkin caranya dan di situ ada api, biasanya lagi pakai api, terbakar piring terbang. Masih mana piring terbang, tapi jangan sempat tangan terbang. Baiklah kita istirahat dulu deh. Sebelumnya ini masih setia kan sama Tuhan Yesus? Masih. Aku juga masih setia sama Tuhan Yesus, sama dia. Kita anak-anak ini gampang kali gak setia. Berapa kali sampai kali kerja keras deh. Udah lah, kita istirahat dulu. Bergerak kepada pindah-pindah. Kalau kita ya, semangat orang mengingat waktu udah sekarang udah tanggal 6 September nggak terasa. Kalian buatlah TikTok yang narasinya mengenai Tuhan Yesus. Jadi di sini di pertanyaan. Ayo teman-teman, materi kita hari ini tentang apa? Galatia 1. Taurat. Apa artinya? Ini apa tujuannya itu aja. Buat pada main game apa, scroll apa. Selalu kita ya.
Jadi kita ya, punya kita konsisten nih. Otak ini nggak panas kalau dikasih terus black.
Oh Tuhan. Gak kuat. Ternyata dia ya. Dokter Mbak. Tapi lu gimana ya? Kalau aku tak bisa. Kalau aku belajar semua sana. Berarti jatah semua sana. Mereka itu sekolah mesin gitu. Ya, STM. Iya, dia menurut aku loh olahraga juara yang warna kuning tuh. Dia sekolah mesin itu. STM dia. Ada orang kalau itu kita tuh kesana jadi juara umum. Juara. Oh ya, untuk konsepnya kalian udah buat? Konsep. Yang jawab. Iya, yang kita nanti ini. Kemana itu? Sebentar ya. Itu kerja adalah di orang bagian. Oh, dia cuma fokus nantinya aja sana.
ya kan? Jadi si apa? Teman-teman. Contohnya, ya kamu dengan si Manolo kita sempat 2 kali 3 jam kan, gitu. Yang lainnya kamu tonton itu video itu, dari awal itu. Artinya udah dulu kan nggak ada masuk. Pinjam catatan teman, kali fotokopi hari ini, macam-macam, tengah. Saya bilang dari awal kita terlambat, jadi intinya ya. Seharusnya kita 100 kali pertemuan, tapi karena mutasi pendeta, jadi bulan 5 Juni baru mulai. Maksudnya bulan 3 kita adalah 70 kali pertemuan, sekarang 50 kali pertemuan. 25 kali pertemuan kali 2 jam, 50 jam untuk mencapai capaian materi yang di sini, Landasan Kristen. Nah, saya sudah share itu ke si Jona dan si Mutiara. Nanti di ujung ujian tulisan kemudian hadir dari fisik satu waktunya bersama kita. Itu sudah saya share jumlah buku perjanjian lama perjanjian baru apa itu? Perjanjian kita semua ada 66 buku, 39 buku perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan dihafal sesuai urutan, itu ada pembagiannya. Jadi menghafal itu nggak sulit. Ambil jalan makan, macam-macam, mencatatkan, ya kan? Nggak banyak 66 buku kok. Satu hari 3 hari pendalaman sudah menghafal, 2 hari yang baru udah hafal. Kata mau siap berapa ya? Nggak perlu diuji di sini kan? Berapa tuh semua? Pasti ya. Hafal tuh hafal. Bapak kami, kata Siao. Keren tuh bahasa bahasa Indonesia. Bahasa Batak. Nah, sekarang kita memasuki tentang belajar baru kita tentang Alkitab. Ini keren kali ini Alkitab. Aduh keren. Boleh pegang itu. Sekarang tuliskan tentang Alkitab, ya. Materi kita tentang Alkitab. Apa itu Alkitab? Tanda tanya. Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang berisi tulisan firman Tuhan dan kebenarannya. Dia suka yang benar-benar kan? Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang berisi tulisan firman Tuhan dan kebenarannya. Itu besar. Ya. Dari si penulis yang berwibawa, titik. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang berisi tulisan firman Tuhan dan kebenarannya dari si penulis yang berwibawa. Titik. Kedua, Alkitab adalah sumber firman yang diilhamkan Tuhan. Dan semua yang diilhamkan Tuhan, ya.
bagi para penulis. Strip saksi hidup ya, saksi hidup, strip saksi hidup, dan menjadi sumber iman dan ajaran orang Kristen, dan menjadi sumber iman dan ajaran orang Kristen atau strip umat Kristen atau orang-orang percaya. Tiga, Alkitab menolong dan menguatkan iman seseorang. Menolong dan menguatkan iman seseorang dalam pengenalan tentang Tuhan dan Yesus Kristus Juru Selamat. Keempat, Alkitab memberikan pedoman, panduan tentang mewujud nyatakan perkataan dan perbuatan Tuhan. Perkataan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Titik. Yang kelima, Alkitab untuk mendidik, mengajar, membimbing, menerima hikmat dan pengetahuan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu sampai di situ dulu. Kita setengah jam lagi. Saya jelaskan ya, semua kehidupan ini berasal dari firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berawal semua dari firman. Tidak ada yang tidak berawal dari firman. Kita pun hidup dari firman. Dikatakan Tuhan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itulah firman Tuhan yang pertama sekali kepada manusia setelah diciptakan. Hai Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Faktanya kita lahir ini, saya kalian. Jadi bertambah banyak dari siapa? Dari orang tua. Orang tua dari siapa? Maupun dari siapa? Kita belakang tarik ke belakang. Sampai ke situ ada Hawa. Nah, nanti lagi mau menikah, bertambah banyak, ya kan? Banyak cucu. Itu firman. Jadi apa bunyi firman Tuhan kepada manusia pertama kali sejak diciptakan? Bertambah banyak dan anak cucu. Jadi semuanya berawal dari firman. Dan apa firman Tuhan yang kedua kepada Adam dan Hawa? Semua pohon di taman Eden ini boleh kau makan buahnya, tapi yang di tengah-tengah jangan kau makan. Boleh tanya mereka pertanyaan.
nggak percaya, kita buka Kejadian. Nah, semua berawal dari firman. Kejadian 1 ayat 1. Ya, saya berikan, baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Ya, serentak. Pada mulanya dua-dua ya. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dengan segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya kering, dan jadilah demikian. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi semuanya dari firman Allah. Jadi tega sekali kita kalau tidak mengenal firman. Kita pun jadi manusia ini karena firman. Itulah ayat ke-6. Baiklah kita menjadi manusia. Sadar nggak kalian? Jadi berasal dari firman. Sadar kan? Lewat apa? Lewat orang tua kita menikah, buat cinta kasih mereka, lahirlah kita. Nah, orang tua kita juga menikah dari firman Allah. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Mana ada tulis itu ya? Beranak cucu, beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Ayo kita baca. Dua-dua, jadi 1:28 dua-dua ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adalah kalian. Orang tua kita itu melaksanakan firman ini ayat 1:28. Setelah menikah orang cucu laki-laki kita. Nanti kan juga kawin anak cucu. Jadi terus ini firman. Jadi Alkitab ini adalah tulisan-tulisan, kitab-kitab tulisan yang berisi firman Tuhan dan kebenaran. Di Alkitab itu tadi sudah ada 4 bukit ya. Nah sekarang kita baca dulu. Kita baca kadang-kadang kalau kata hanya melihat tidak membaca dengan mulut kita lupa. Yang dulu itu baca dulu.
Scroll dulu ke atas. Ada yang udah hafal? Kapan kalian menghafal ini? Di sekolah? Agama Kristen ada? Ada kan? Ya, baca dulu surai dari kalimat di atas itu di foto itu. Kitab suci dibagi dulu. Kitab suci dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada 66 buku di dalam kitab suci. Ada 66 buku di dalam kitab suci, 39 di dalam Perjanjian Lama dan 27 di dalam Perjanjian Baru. Ya, kitab-kitab Kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab sejarah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab-kitab Nah, lain. coba dulu, kita lainnya kau baca, sambung ke kanan. Kitab-kitab lainnya: Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester. Sambung. Kitab-kitab Syarif, Ayub, Mazmur, Amsal, Berkhotbah, Kidung Agung. Lanjut. Cerita-cerita Nabi Daud yang lebih besar. Yesaya, Yeremia, Katapan, Yeskiel, dan Yeremia. Nah, lanjut. Nabi kecil: Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yeremia, Hagai, Zakaria, Maryam. Wah, luar biasa kan deh. Bayangkan 39 buku berisi tentang firman dan kebenaran. Kita tahu ya. Ingat aja gini, terang kibui. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua. Satu contohnya kibui. Itulah Pentateuch atau Taurat Musa. Kalau sahabat sadar bisa sadar 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Sahabat macam ini. Kitab-kitab lainnya. Ini pengetahuan ya, Dek, supaya kalian kalau ditanya nanti pada debat agama, debat. Nanti dia pasti ada pertanyaan. Saya akan tulis, saya jamin ini ada pertanyaan. Berapakah pembagian? Berapakah berapa bukukah yang tertulis dalam Alkitab? Dan berapa bagian? Yang lama, yang baru. Yang lama ada 39 buku. Yang baru 27 buku. Baca sambung-sambung. Yang baru. Kitab-kitab Perjanjian Baru, Strip. kitab-kitab sejarah atau Injil. Ya. 1 Matius, 2 Markus, 3 Lukas, 4 Yohanes, 5 Kisah Para Rasul. Ya, yang Injil itu 4 ya, Dek. Tolong ya di garis bawah dulu di kita itu yang ayat 4 kita menjelari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Kisah Para Rasul ini penulisnya si Lukas. Ada 2 bukunya, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh si Lukas. Sambung. Surat-surat Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, Yohanes, Yudas. Nah, sambung. Ya. Nah, kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Nah, ini yang nabi. Yang nabi itu bukan nabi. Itu murid-murid Yesus yang 4. Lalu pengikut Yesus. Ya kan, Rasul Paulus. Nah, kitab. Sekarang kita masuk ke tuliskan.
kata perjanjian. Kitab yang disebut dengan perjanjian, kata perjanjian itu diambil dari kisah peristiwa Allah berjanji kepada umatnya Israel dalam kurung kepada nenek moyang Israel. Titik 2 Abraham, Ishak, Yakub, tutup kurung. Di mana Tuhan berjanji dengan dirinya yang besar kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel berjanji kepada Tuhan. Titik. Ini adalah hubungan yang abadi, kekal bagi umat Israel dan bagi umat Kristen dalam kurung orang-orang percaya kurung. Perjanjian baru adalah Allah memenuhi janjinya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam kurung Allah menjadi manusia. Kurung sehingga Allah sungguh-sungguh mengasihi, menyatu, mengalami sebagai manusia. Untuk diselamatkan manusia itu dari dosa. Ini fakta kebenaran. Mana ada Allah yang manusia dari agama lain? Ada itu. Mau Muhammad, mau Buddha itu. Benar? Kalau agama itu Trimurti, apa lagi? Ada trinya. Semua nabi mati deh, nggak ada yang hidup. Kecuali Nabi dia khusus Yesus itu mati, tapi dia hidup. Hanya satu yang hidup di antara semua yang mati, yaitu Yesus Kristus. Juga kita terjamin. Jadi kita seperti kuat ya, sampai dalam mati kita prinsip Kristen.
Ini kenapa saya berkali-kali ingatkan? Kenapa? Karena apa deh? Karena ada penyesak. Siapa penyesak itu? Menyesatkan umat kita. Iblis menyesat, mengatasnamakan Nabi. Siapa itu? Nabi M. Pihak sebelah. M, you know? Dan dia baik. Jadi apa dia dulu? Mungkin saya pun bisa jadi baik orang itu lama-lama dia begitu jadi jahat. Karena dia tidak berpedoman berpanduan dari firman Tuhan dan kebenaran dan janjinya. Kalau orang Kristen bersumpah nanti menjadi pejabat di PNS atau tentara atau polisi, bersumpah. Sebenarnya kita bukan bersumpah, mengambil janji. Saya berjanji sebagai TNI Polri melaksanakan tugas yang bersumpah. Kita ini orang berdosa, jauh kali kita. Yang bersumpah itu hanya Tuhan bersumpah dengan kita. Dia menepati sumpahnya, janjinya. Ya. Kita nggak bersumpah kepada Tuhan karena sifat kita berdosa, pembohong. Kita orang berdosa jauh kali setelah yang bumi tidak ketemu. Tapi kalau berjanji sama ketemu, Tuhan berjanji. Ada kok firman-Nya. Akhirnya Tuhan berjanji. Ketemu dapat berkah. Bahasa Inggrisnya apa berjanji? I promise. Nanti di ujung mau nggak berjanji memegang memeluk foto Tuhan Yesus yang pensiun foto Tuhan Yesus. Kenapa? Dia anak dari manusia, dia memeluk kita, dan meluk dia. Karena semua berasal dari firman-Nya. Bayangkan Allah dan manusia itu udah mukjizat, nggak ada. Orang nggak masuk akal itu kok Tuhan jadi manusia, nggak masuk otak. Kok bisa, kok mau? Kok dia turunkan martabat yang nggak turun? Dia maha kuasa ya. Nah sekarang tuliskan janji saya kepada Tuhan. Satu aja. Tuliskan. Apa janji kita kepada Tuhan? Nanti ketika kalian tuliskan itu, kalian dapat berkat. Jangan sekarang lah Pak Pendeta, dia mengumumkanlah dulu apa ini. Kita sudah dalam kasih karunia Tuhan, nggak ada yang tidak. Apa aja kita kepada Tuhan, satu aja nggak usah macam-macam. Kita nggak usah tahu, nggak usah. Tapi tuliskan ya. Kalau bisa bikin huruf terbalik. Bisa kalian buat huruf terbalik? Ya kita tahu. Dan rangkai dua baris. Janji saya kepada orang tua. Tidak harus detail, karena aku dengan baik dengan takut orang tua apa yang baik lah. Jadilah kamu menghormati orang tua. Itu juga ya. Kita yang kelima itu. Tapi tuliskan, waktu kalian menuliskan itu kalian di dalam kebenaran diri kalian kepada Tuhan ya, bukan kepada orang tua. Rangkai dua baris. Janji saya kepada diri saya, masing-masing. Bahkan kasih hadiah lah yang terbaik untuk apa dia. Itu jadi orang sukses, jadi orang kaya iman, kaya harta, rendah hati, tidak sombong. Satu aja, macam-macam aja. Berikut janji saya kepada gereja KBP. Ini
PBB nih. Nanti kalau aku merantau ke PBB lah, atau aku masuk dulu lah, atau masuk kelompok ama ina nanti kalau udah menikah. Atau aku nanti menikah untuk yang PBB lah, tak apa-apa. Kasih tahu sama mama. Ya, tapi kan calon suamimu, calon istrimu karismatik. Iya mak, aku diajak supaya kalian keluar mampu ke PBB. Bagus. Caranya tidak petunjuk. Atau kalian mau ke gereja 52 minggu ini berjanji pada gereja PBB ya. Artinya fisik kita itu datang ke gereja ini. Datang nggak kalian? Datang. Berapa kali aku berjanji ke gereja PBB ini, aku datang ke gereja PBB ini dalam ibadah siang dan ibadah pun dan ibadah pagi minimal 30 kali. Atau janji ke gereja PBB ini bersihkan sampah, ada buat sampah di halaman. Kok usah banyak-banyak, yang sekali terjadi itu selamanya nggak apa-apa. Kalau untuk rutin juga nggak apa-apa. Nah, bikin lagi janji saya kepada apa itu, kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada diri saya, kepada gereja. Janji saya kepada siapa lagi? Serahkanlah pada siapa? Iya. Pada teman kalian, pada khusus pada papa saya, atau khusus pada adikku. Oh ya, kepada saudaraku, adik kakakku. Siapa sih yang punya anak tunggal? Gak ada kan? Anak tunggal. Ada sementara yang ada di sini. Janji saya kepada abang yang ada pada abangnya, atau abang adik itu, saya tetap menjaga kedamaian. Orang kan dulu kali nih, dan baru ada lain, mari foto, mari edan, muka buli. Berbeda, saya tidak akan berantem sama abang adik kakak saya, walaupun nanti harus menikah. Terus yang saya depan, bayangkan, walaupun ada sholat, menjaga hubungan itu gara-gara istrinya adik kalian atau suaminya adik kalian, itu lain apa lagi? Udah. Perjanjian lama, perjanjian baru, ada janji. Saya terapkan ini kepada kalian supaya kalian berjanji. Ayo kita nyanyi Kidung Jemaat. Kita janji. Ada itu jawab berapa itu? Yesus, apa Yesus berjanji? Mana itu lagu itu? Yesus berjanji. Kidung Jemaat. Ayo. Kau tahu Nurai? Berjanji. Nah ini apa itu? Apa itu? 369. Oke, 369. Oh, ini angka keren ini deh. Nomor apa? 369. Ya, nomor 369A. 369. 369. Ya, kita nyanyikan yang satu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Jangan
kancah perguruan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ayat 2. Dekatlah aku Tuhan, dirimu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya, berjanjilah berjanji sama Tuhan, sama orang tua, sama dirimu sendiri, sama gereja dan sama adik kakakmu. Amin. Amin. Kita berdoa, kita selesai. Yang kita dipimpin oleh yang Tuhan berikan nomor. Mungkin dia. Mungkin. Coba kita buka Bible bukan dia ya, ada waktu itu. Ini kayaknya lagunya bisa tuh mulai. Ya, kita nyanyikan ya. Dehama panjaluku, itu kata-kata deh. Do sol sol la si do do, mi re do la si do, ya kan? Do raja nasubur, dua-dua ya. O Raja Nasuburu, O Yesus Tuhan kini, Nasorea maluju, doa Raja Oni. Pasanap magoarmu di hasiang alon, paroha Raja Onmu di atas tanon. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah memberikan kami kepintaran dalam belajar ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami telah selesai belajar ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berilah kami keselamatan, perlindungan darimu ya Tuhan. Lindungilah kami dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga ya Tuhan kepada anak kami yang pendeta ya Tuhan, yang telah selalu senantiasa mengajar kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah selalu berkat kepada anak kami ya Tuhan, pendeta ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah juga dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Hapuskanlah itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, mari kita kembali.
Oke, sukses selanjutnya.